Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Salam sehat, salam semangat. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ketentuan konstitusional yang meliputi wilayah negara. Kemudian kita juga sudah membahas tentang warga negara. Dan terakhir kemarin kita membahas tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ada 5 hal setidaknya yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian pertahanan dan keamanan, lalu posisi strategis Indonesia dalam berbagai segi. Yang ketiga, substansi pertahanan dan keamanan di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kesadaran bela negara. 4 hal ini akan kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Dan ini adalah pertemuan terakhir di bab yang kedua. Catat poin-poin penting yang akan saya sampaikan maupun yang ada di slide materi. Kemudian jika memang ada pertanyaan yang akan ditanyakan, silahkan hubungi saya, bisa via WA atau langsung bertanya di forum yang tersedia di Google Classroom. Oke, lanjut. Pengertian pertahanan keamanan, pertahanan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 Angka 1, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Fungsi pertahanan ini dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia. Jadi, pertahanan itu adalah segala usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negara dan menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak ingin ada satupun jengkal tanah kita yang diambil alih oleh orang lain, yang diambil alih oleh negara-negara lain. Karena itulah kedaulatan bangsa ini harus dijaga, baik kedaulatan kita, kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan yang sifatnya keluar. Dan tugas untuk menjaga pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan fungsi yang dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia. Kemudian keamanan negara. Jadi keamanan negara itu bisa diartikan atau bisa didefinisikan sebagai upaya menegakkan ketertiban masyarakat dalam negeri berdasarkan hukum yang berlaku. Menegakkan ketertiban masyarakat. Supaya masyarakat tertib, maka hukum harus dijalankan, hukum harus ditegakkan. Nah, fungsi yang menegakkan ketertiban masyarakat ini dijalankan oleh Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kenapa upaya dan pertahanan keamanan itu penting? Karena salah satunya Indonesia itu punya posisi yang strategis dalam berbagai segi. Ya. Secara geografis, Indonesia terletak di Boyo Silang. Bisa kita lihat ya, kalau kita buka peta, kita bisa lihat Boyo Silang, negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia berada di antara dua samudera, ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh dua benua. Ada benua Asia di bagian utara dan benua Australia yang berada di bagian selatan. Ya. Jadi Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudera. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia memiliki posisi yang strategis menjadi tempat transit dari negara-negara yang melakukan perdagangan di dunia. Nah, Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan. Ini membuat Indonesia memang ramai dilewati oleh kapal-kapal dagang yang singgah dari berbagai negara yang ada di dunia.
Indonesia juga punya keragaman flora dan fauna yang luar biasa. Punya keragaman kebudayaan, ada ratusan suku bangsa dengan ratusan bahasa yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Budaya-budayanya juga unik, sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung datang ke Indonesia. Indonesia juga menyimpan hasil laut yang berlimpah, seperti ikan dan terumbu karang. Pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa illegal fishing atau pencurian ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, itu kerugian kita bisa mencapai puluhan triliun setiap tahunnya. Seandainya illegal fishing itu bisa ditekan dan uh, ikan-ikan itu bisa dimaksimalkan, hasil-hasil laut itu bisa dimaksimalkan oleh nelayan Indonesia maupun oleh pemerintah, tentu hal itu akan menjadi tambahan devisa yang bisa masuk ke kas negara. Dampak positifnya. Tapi posisi Selang Indonesia yang sangat strategis berada di antara dua samudera dan dua benua, serta dilalui oleh jalur perdagangan dunia, juga punya dampak yang negatif. Apa saja dampaknya? Ini, pencurian ikan yang dilakukan oleh negara lain. Kemudian ada pengambilan batas wilayah Indonesia oleh negara tetangga. Ini sudah sering terjadi ya. Dua hal ini memang paling sering terjadi. Pencurian ikan yang dilakukan oleh negara lain, mereka masuk ke zona ekonomi eksklusif kita. Sudah kita bahas bahwa zona ekonomi eksklusif itu ditarik dari garis dasar pantai ketika air surut sampai 200 mil keluar ya. Di situ Indonesia punya hak untuk memanfaatkan kekayaan yang tergandung di dalamnya, termasuk ikan atau kain alam yang lain yang tergandung di dalamnya. Sementara negara-negara lain mereka boleh melintas secara damai, tetapi mereka tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam atau potensi-potensi ekonomi yang terdapat dalam zona ekonomi eksklusif. Akan tapi pada prakteknya memang sering terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal dari negara asing. Dan kerugian yang disebabkan oleh pencurian ikan itu jumlahnya tidak main-main, jumlahnya sampai puluhan, bahkan sampai ratusan triliun setiap tahunnya. Yang kedua, dampak negatifnya adalah pengambilan batas wilayah Indonesia oleh negara tetangga. Misalnya oleh Malaysia ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa kasus ya. Kasus yang paling ini kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan ini merupakan pulau yang disengketakan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, dua pulau ini menjadi milik Malaysia. Nah, jadi memang Indonesia di bagian utara itu berbatasan langsung, daratannya berbatasan langsung dengan Malaysia, dan seringkali terjadi konflik antar dua negara yang disebabkan oleh pengambilan batas wilayah Indonesia oleh negara tetangga. Coba kita lihat bagaimana penampakan batas Indonesia dan Malaysia. Pos lintas batas
Aruk Sambas, Kalimantan Barat. Ini adalah pos lintas batas yang mana biasanya warga Indonesia yang akan keluar dari Kalimantan Barat, tepatnya di pos lintas batas Aruk ini keluar dan diperiksa paspornya ataupun kelengkapan dokumennya untuk menuju ke Malaysia. Di sini juga biasanya juga warga Malaysia bisa masuk dan akan melalui sejumlah pemeriksaan dokumen. Nah, pos lintas batas ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sekitar 1 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2017. Ini ada ibu siapa, Bu? Saya Agustini Eka Saputri. Bu Agustini dari mana? Saya dari Sambas. Sambas. Iya. Datang ke sini, ini emang mau ke Malaysia atau mau foto-foto aja di sini? Cuma foto-foto. Oh gitu. Kenapa pengen foto-foto di sini, Bu? Saya pemandangannya cantik, panoramanya indah. Oh indah. Emang baru pertama kali ke sini apa gimana? Iya, baru pertama kali. Oh gitu. Lihat tahu ada tulisan ini Aruk Indonesia, ada gambar Garuda, itu dari mana? Dari Solmed, Facebook tentunya. Oh, dari Facebook. Terus gimana? Cantik-cantik, jadi penasaran kepengen juga ke sini. Di sini ada titik paling luar yang paling suka di mana? Di Ini ada tulisan Aruk Indonesia itu. Ada gunungnya, ada matahari. Iya. Gimana? Jadi gimana tentang suasana di sini gimana? Enak, nyaman. Jadi Apalagi waktu sore. Ada lagi. ada sunset. Kalau ngelihat pos lintas batas, ada nggak perbedaan? Pernah dulu ke sini ada perbedaan? Nah, itu tadi contoh perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Itu perbatasan yang sudah Dulu sama sekarang nggak? Ada. Gimana? ada tubuhnya dan juga ada Tuh aparat dulu enggak seperti ini, sekarang udah banyak pembangunan yang mau masuk ke Indonesia diperiksa di sini. dokumennya. Jadi gimana? Udah banyak lebih indah dari Dan juga ketika ada ke Malaysia, ketika ada warga Indonesia yang akan ke Malaysia, diperiksa juga semua berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan untuk masuk ke wilayah Malaysia. Memang Nah ini, coba kita lihat, ini ada satu berita dari okson.com, 2 sengketa wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia selesai pekan depan. Perebutan batas ini beritanya tahun 2019 yang lalu ya, 16 November 2019. Perebutan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia masih menyisakan 9 sengketa yang belum menemukan titik temu antara kedua negara atau outstanding boundary problem. Namun 2 dari BOP itu akan diselesaikan pekan depan melalui sebuah Memorandum of Understanding atau MOU. 2 sudah disepakati yang akan ditandatangani MOU-nya minggu depan di Kuala Lumpur, Malaysia, kata Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial Ade Komara Mulyana dalam talkshow Polemik MNC Trijaya di Jakarta Pusat Sabtu 16 November 2019. Ia menjelaskan 9 batas darat itu terbentang sepanjang 2.000 km di Pulau Kalimantan. Nantinya kedua negara akan bersama-sama menelusuri batas wilayah yang belum disepakati, mengacu kepada perjanjian Inggris dan Belanda. Karena dalam hukum internasional, penentuan batas wilayah negara ditentukan prinsip uti possidetis juris. Ini yang menjadi patokan kita dalam menentukan batas Indonesia dan Malaysia. Rinciannya, 4 OBP di sebelah barat, di atas Kalimantan Barat, sementara 5 lainnya di sebelah timur Kalimantan Utara. Saat ini Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan yang di sektor timur terlebih dahulu. Jadi memang perbatasan kita dengan Malaysia utamanya itu sering terjadi sengketa. Sehingga untuk penyelesaiannya memang kita mengedepankan cara-cara diplomasi. Misalnya tadi melakukan MOU atau Memorandum of Understanding. Perjanjian kedua belah negara untuk menyepakati batas-batas dari wilayah-wilayah yang diperselisihkan batasnya. Oke, lanjut. Substansi pertahanan dan keamanan di Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita lihat bagaimana bunyi pasal
30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar 45. Catat ya, ini catat. Bunyi pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan juga keamanan rakyat oleh TNI. Nah ini, pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat SIS-HANKAMRATA oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi tadi sudah dibahas, TNI itu sebagai sistem utama, kekuatan utama sistem pertahanan, dan Polri itu sebagai kekuatan utama sistem keamanan. Jadi dua komponen ini sebagai kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan, dan rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Di pasal 3-nya, di pasal 30 ayat 3-nya dikatakan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Di pasal 4-nya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jadi polisi itu sebagai penegak hukum. Melindungi, mengayomi masyarakat juga sebagai penegak hukum. Di pasal 5-nya, di ayat 5-nya, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syaratnya, keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa rakyat itu dilibatkan secara aktif dalam upaya pertahanan dan keamanan. Walaupun komponen utamanya tetap adalah TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab dari semua elemen dan anggota suatu negara, tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri. Jadi bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi itu menjadi hak dan kewajiban semua warga negara Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau disingkat SIS-HANKAMRATA. Dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. SIS-HANKAMRATA atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta memiliki 3 macam ciri. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi, tujuan dari sistem pertahanan keamanan itu dibentuk, itu digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan negara. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Artinya tidak terpusat di Jawa karena Jawa itu pusat pemerintahan, tapi menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang lebih penting itu sebenarnya di daerah-daerah perbatasan yang rawan konflik dengan negara-negara lain.
Itu seharusnya menjadi perhatian lebih oleh pemerintah. Kalau di daerah-daerah seperti di Jawa, kita kan tidak berbatasan langsung dengan negara lain ya, beda dengan di Kalimantan misalnya. Kalimantan bagian utara itu berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga potensi untuk terjadi konflik sengketa perbatasan dengan negara lain juga semakin tinggi. Sehingga diperlukan pengawasan oleh aparat pemerintah, oleh TNI, oleh Polri, agar konflik yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara, kesediaan berbakti dan berkorban demi membela negara. Lalu bagaimana caranya membangun kesadaran warga negara untuk melakukan bela negara? Yang pertama, kita harus mempelajari serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan. Kenapa seperti itu? Karena dalam pendidikan kewarganegaraan, kita akan diajari untuk memiliki jiwa yang patriotik, rasa cinta terhadap tanah air atau rasa nasionalisme, semangat kebangsaan, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ketika kita memahami ini, maka akan timbul rasa cinta kita kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika sudah timbul rasa cinta, sudah punya rasa memiliki, kita akan bersedia untuk mengorbankan apa yang kita miliki demi kepentingan bangsa dan negara. Salah satunya kita akan ikut berpartisipasi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kemudian mengikuti latihan dasar kemiliteran dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran, misalnya Pramuka atau Paskibra, pasukan pengibar bendera pusaka. Yang ketiga, mengabdi sebagai Tentara Nasional Indonesia, yang mengabdi sebagai TNI atau sebagai Polri. Mungkin kalian yang punya minat nanti setelah lulus sekolah menengah kejuruan ingin melanjutkan mengabdikan dirinya sebagai anggota TNI atau Polri, itu juga bagian dari bela negara. Walaupun tidak semua orang bisa terima sebagai Tentara Nasional Indonesia atau sebagai Kepolisian Republik Indonesia, ada seleksinya, ya kan? Kemudian yang keempat, mengabdikan diri sesuai dengan keahlian atau profesi masing-masing. Nah, yang empat ini kita semua bisa melakukan. Kita bisa mengabdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan keahlian yang kita miliki atau sesuai dengan profesi yang kita tekuni. Sebagai guru, misalnya saya mengajar, memberikan materi dengan sebaik-baiknya, mendidik siswa agar mereka bisa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Itu juga bagian dari bela negara. Atau atlet misalnya, atlet sepak bola, bulu tangkis atau yang lain, mereka juga bisa mengabdikan diri mereka untuk kepentingan bangsa negara dengan mengikuti perlombaan di tingkat internasional dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke, itu saja. Nah, lalu pertanyaannya buat kalian semua sebagai renungan, apa yang sudah kalian lakukan untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara? Apa yang sudah kalian berikan untuk negara kesatuan Republik Indonesia? Jadi, jangan bertanya apa yang sudah negara yang berikan untukmu, tapi tanyakan apa yang sudah kalian berikan kepada negara. Gitu ya. Ada satu quotes dari Jenderal Besar Sudirman, "Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Angan tak hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawannya akan aku hadapi." Jadi, di tengah globalisasi seperti saat ini, kalian punya potensi untuk bisa mengharumkan nama bangsa melalui prestasi-prestasi yang bisa kalian buat sesuai dengan potensi yang kalian miliki masing-masing. Oke, anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa catat poin-poin pentingnya. Jika tidak ada halangan, minggu depan kita akan melakukan ulangan harian untuk bab yang kedua. Persiapkan diri kalian dengan baik. Catat poin-poin penting, materi-materi yang sudah saya berikan, baik melalui PDF maupun melalui video ini, maupun video-video sebelumnya. Dan jangan lupa untuk
tetap belajar walaupun di tengah pandemi COVID-19. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.